Halo Sobat Tani, sebagai petani cabai pastinya tahu kendala apa yang sering ditemui di lapangan. Hama dan penyakit yang beraneka ragam seringkali membuat petani kewalahan mengatasinya. Bahkan, biaya pengendalian secara kimiawi untuk hama kutu-kutuan harganya relatif sangat mahal. Per botol pestisida kemasan 100 ml ini mencapai Rp250.000. Sedangkan aplikasi penyemprotan tanaman intervalnya 1 minggu sekali. Biaya penyemprotan ini akan semakin membengkak jika hama dan penyakit tetap tidak terkendali. Kira-kira ada nggak ya cara lain untuk mengatasi hama dan penyakit secara non-kimiawi? Simak terus videonya, tonton sampai selesai, jangan dilewatkan ya. Beberapa kasus belakangan ini terjadi gejala resistensi pada hama dan penyakit akibat penyemprotan pestisida kimiawi secara terus-menerus. Masalah pupuk dan pestisida yang mahal pun ternyata tidak dapat mengatasi masalah hama dan penyakit. Lalu, apakah yang harus Sobat Tani lakukan? Ternyata ada loh metode lain di mana sekali mendayung 1000 pulau terlampaui. Dalam satu kali aplikasi, penyemprotan sudah termasuk di dalamnya mengandung insektisida, fungisida, bakterisida, perekat, dan pupuk. Kira-kira apa ya? Baiklah Sobat Tani, pembahasan dalam video kali ini akan fokus pada teknologi natural farming dari Korea yang membawa prinsip CC, Simple, Easy, Scientific, dan Efektif. Atau dalam bahasa Indonesianya, sederhana, mudah, ilmiah, dan terbukti berhasil. Nama produknya adalah Jadam Organic Farming. Produk yang diperkenalkan adalah Jadam Sulfur atau JS dari bahan belerang, Jadam Wetting Agent atau JWA dari bahan minyak, Jadam Herbal Solution dari bahan pestisida nabati. Pertama, masuk pada pembahasan kenapa Jadam Sulfur atau JS digunakan sebagai pestisida. Menurut klasifikasi EFRAG Internasional, bahan sulfur atau belerang digolongkan ke dalam fungisida alami dan germisida. Namun harus dirubah bentuk menjadi cair terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Sehingga perlu ditambahkan bahan soda api atau NaOH padat yang bisa dibeli di toko bangunan dan harganya sangat murah. Bubuk sulfur ini tidak dapat dicairkan hanya dengan dipanaskan atau direbus dengan air. Cara yang paling mudah adalah menambahkan NaOH dan air pada bubuk sulfur. Setelah diaduk beberapa menit, akan menghasilkan larutan sulfur cair yang berwarna merah. Kedua, umumnya setiap pestisida ditambahkan perekat dan penembus. Dalam metode ini menggunakan minyak dan potasium hidroksida sebagai pencampur minyak, hingga membuatnya berubah menjadi seperti sabun batang. Proses pengenceran selanjutnya menghasilkan larutan yang sudah siap dijadikan perekat dan insektisida dan juga sumber pupuk kalium. Ketiga, sumber pestisida alami seringkali kita temukan namun belum termanfaatkan dengan baik. Contohnya, kandungan daun tembakau yang sudah kering mengandung senyawa nikotinoid yang tinggi dan mampu mengatasi hama ulat dan kutu-kutuan. Caranya sangat mudah ya Sobat Tani, hanya dengan merebus dan mengambil ekstrak daunnya untuk dijadikan pestisida. Setiap jenis bahan pestisida nabati memiliki kelebihan masing-masing untuk mengatasi hama ulat ataupun kutu-kutuan. Pemilihan jenis tumbuhannya menyesuaikan bahan yang ada di sekitar kita. Bahan pestisida nabati perlu direbus hingga 5 jam pada kondisi awal mendidih dan api kecil setelah air mendidih. Lalu, gimana cara membuatnya? Alat dan bahan harus dipersiapkan untuk membuat JS, JWA, dan JHS. Alatnya adalah ember tahan panas, kayu pengaduk, timbangan, wadah, plastik, alat bor dan mata bor pengaduk cat, kantong jaring, panci, parang, kompor atau tungku, botol tahan panas, dan jerrycan. Sedangkan bahannya adalah belerang bubuk, NaOH atau soda api, garam krosok atau NaCl, minyak goreng, KOH, air steril dan air lunak, daun sirsak ataupun daun suren, atau daun tembakau atau daun mimba ataupun akar tuba dan lain-lain. Untuk membuat 100 liter larutan Jadam sulfur, maka siapkan satu ember tahan panas volume 110 liter. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Masukkan 25 kg sulfur atau belerang bubuk dan 1,5 garam laut atau garam krosok. Kemudian tambahkan 20 kg NaOH secara bertahap, tambahkan air steril sebanyak 50 liter dan aduk pelan-pelan dengan menggunakan kayu pengaduk.
Setelah itu, suhu meningkat mencapai 80 derajat, sulfur akan mulai mencair. Tambahkan 1 hingga 2 liter air untuk mencegah larutan menguap. Aduk sulfur agar larut sempurna. Sulfur akan larut sepenuhnya pada suhu tinggi selama kira-kira 20 menit. Larutan sulfur akan berwarna hitam. Kemudian tambahkan air steril sebanyak 32 liter, lalu aduk pelan-pelan hingga merata. Larutan sulfur akan berwarna hitam setelah diendapkan. Setelah mengendapkan selama 24 jam, pisahkan endapannya. Larutan JS yang sudah jadi akan berwarna merah. Simpan JS dalam botol tertutup untuk menghindari penggumpalan belerang. Sedangkan untuk membuat 100 liter larutan jadam wetting agent, langkahnya sebagai berikut. Campurkan 2,5 liter air lunak dan 3,2 kg KOH di dalam ember tahan panas. Tambahkan 18 liter minyak goreng, lalu aduk dengan bor elektrik selama 10 menit hingga nampak seperti mayonnaise. Larutan dibiarkan di dalam ember tertutup selama 3 hari dan simpan di dalam ruangan yang hangat jika memungkinkan. Selama 3 hari, larutan akan mengental seperti mentega. Tambahkan 20 liter air dan aduk menggunakan bor elektrik untuk memecah gumpalan yang berada di dasar ember. Tambahkan lagi 60 liter air dan aduk menggunakan tongkat secara perlahan hingga larutan menjadi encer. Larutan JWA sudah siap digunakan. Simpan dalam wadah atau botol tertutup. Kemudian, untuk membuat larutan jadam herbal solution atau JHS, berikut ini langkah-langkahnya. Potong tanaman segar menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam panci 1 kantong jaring dengan batu untuk menenggelamkannya. Untuk panci bertekanan, tambahkan air untuk merendam kantong jaring tadi. Untuk panci normal, tambahkan air sekitar 30% lebih banyak. Untuk 1 kilo tanaman segar, tambahkan 4 liter air untuk panci bertekanan dan 5 liter untuk panci biasa. Untuk 1 kilo tanaman kering, tambahkan 20 liter panci bertekanan, 25 liter untuk panci biasa. Rebus selama 4 jam dalam panci bertekanan dan 5 jam dalam panci biasa. Gunakan api besar terlebih dahulu, didihkan, lalu kecilkan hingga sedang dan biarkan mendidih. Kita akan mendapatkan JHS sekitar 70% dari volume air yang kita tambahkan. Setelah mendidih, teteskan kantongnya dan ambil sisa airnya. Kita harus menggunakan kantong jaring, terutama jika partikelnya kecil. Jika ingin menyimpan JHS, tuang larutan selagi masih mendidih ke dalam botol tahan panas hingga penuh. Tutup rapat dan letakkan miring agar lama disimpan. Gunakan sarung tangan untuk menangani cairan panas. Seluruh botol termasuk bukaannya akan disterilkan karena panas. Semakin kecil botol, semakin mudah penyimpanan dan lebih lama. Simpan di tempat sejuk dan gelap. Penyimpanan di tempat yang dingin juga bisa lebih bagus. Lalu Sobat Tani, gimana cara mengaplikasikannya? Pengaplikasian dapat dilakukan saat kondisi cuaca lembab, di pagi hari atau sore hari, ketika serangan hama sedang aktif menyerang. Berapakah dosis dan konsentrasinya? Jadam sulfur kita gunakan 0,5 hingga 2 liter larutan di dalam 500 liter air. Untuk JWA, gunakan 5 hingga 15 liter larutan dalam 500 liter air. Apabila menggunakan mesin fogging dan semprotan kabut, gunakan kira-kira 500 ml larutan dalam 17 liter air. Sedangkan untuk JHS, gunakan konsentrasi 10 ml per 1 liter larutan, tergantung jenis herbal yang kita gunakan nantinya. Lalu, berapakah interval aplikasinya? Rata-rata, interval ideal untuk pengaplikasian adalah 1 minggu sekali, namun bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanaman ketika ada serangan penyakit ataupun hama. Nah, gimana Sobat Tani? Sudah terjawab kan ya? Keluh kesah selama ini mengenai pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Semua bisa terjawab jika kita mau mencoba menggunakan teknologi jadam dari Korea. Alat-alat dan bahan yang harus disiapkan dan kita hitung nilai efisiensi dan efektivitasnya. Selamat mencoba di lahan masing-masing, semoga berhasil ya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan di channel Edu Farmers dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.